Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Malam ini aku akan mencoba menemani tidur kalian. Dan by the way, ini kali pertama aku membuat konten podcast seperti ini. Sebenarnya aku sudah lama terniat untuk membuat konten seperti ini, tapi keadaan tidak memungkinkan. Dan ditambah lagi HP aku kentang. Jadi untuk membuat konten seperti ini susah banget. Tapi karena tekad aku yang kuat dan dukungan keadaan yang semakin meyakinkan aku untuk membuat konten podcast seperti ini. Ya, seperti kalian tahu lah ya, selama pandemi ini untuk mencari kerjaan itu susah banget. Mungkin di antara kalian juga merasakan hal yang sama, karena pemasukan tempat dia bekerja semakin menurun. Dan bahkan ada yang baru nyari kerja di masa pandemi ini. Aku yakin itu pasti susah banget. Karena gimana mau dapat pekerjaan? Yang kerja aja di PHK. Tapi gak apa-apa. Ini adalah suatu bentuk ujian untuk kita tetap bertahan. Semangat ya. Podcast kita kali ini bertema move on. Nah, sebelumnya aku mau nanya, siapa di antara kalian yang belum bisa move on? Ayo ngaku. Kemungkinan besar banyak di antara kita belum bisa untuk move on. Apalagi untuk move on dari seseorang yang sudah berpacaran dengan kita bertahun-tahun. Rasanya untuk melupakan semua kenangan tentang dia itu susah banget pasti. Dengan hubungan yang bertahun-tahun itu, setiap yang kita lakukan pasti teringat dia. Karena hal-hal apa saja yang kita lakukan pasti sudah kita lakukan dengan dia. Mulai dari jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Rasanya untuk melupakannya susah banget, ya kan? Tapi ya, ada teman aku yang dia baru pacaran 3 bulan. Dan umur hubungan 3 bulan itu masih relatif singkat dong, ya kan? Tapi dia sudah tidak bisa melupakan mantannya itu. Dia susah untuk melupakan mantannya itu. Terus aku tanya dong, kenapa kamu tidak bisa move on dari mantan kamu yang hubungan kalian masih berusia 3 bulan? Kalian tahu dia jawab apa? Dia bilang, karena aku dan perempuan itu sefrekuensi. Kami menyukai hal-hal yang sama. Dan bahkan untuk memesan minuman saja, kami menyukai satu minuman yang sama. Kami memiliki kesamaan. Kadang, kami nyanyi-nyanyi gak jelas di atas motor. Kadang kami bercanda-canda dan tertawa, sehingga tawanya itu sampai orang nyuruh kami diam. Dan bahkan ketika di jalan dan tiba-tiba hujan, orang-orang pada neduh. Sedangkan kami terus berjalan dan menikmati rintikan-rintikan hujan itu. Ada banyak kesamaan yang kami miliki. Jadi kalau sama dia rasanya nyambung aja gitu. Itu yang gak bisa buat aku move on dari dia, meski kami berpacaran cuma 3 bulan. Dari kisah teman aku itu, bisa aku simpulkan bahwa sebenarnya yang buat susah move on itu bukan orangnya, tapi kenangannya dan kebersamaannya. Ketika kita sudah terlalu banyak kenangan dengan seseorang, maka kita akan sulit untuk melupakannya. Nah, aku tanya lagi dong sama teman aku ini, kenapa kalian bisa putus, sedangkan kalian mempunyai banyak kesamaan? Dia bilang gini, mau sebanyak apapun kesamaan itu ada, kalau bukan jodoh, pasti akan berpisah. Memang kami mempunyai banyak kesamaan, tapi
Ada satu sikap dia yang tidak bisa aku tolerir, yang tidak bisa aku terima, yaitu perselingkuhannya. Dia selingkuh di belakangku. Temen aku putus karena perempuannya selingkuh di belakangnya. Sungguh hal yang sangat menyebalkan sekali, bukan? Ketika kita sudah memberikan semua yang kita miliki kepada seseorang, namun seseorang itu tidak bersyukur dan malah pergi meninggalkan kita. Dan sialnya lagi, ternyata dia memilih orang lain. Itu rasanya pasti sakit banget. Tapi perlu teman-teman ketahui, di dalam hubungan semua bisa dimaafkan, kecuali perselingkuhan. Aku ulangi sekali lagi, di dalam hubungan semua bisa dimaafkan, kecuali perselingkuhan. Karena jika dia selingkuh dari kita, itu berarti dia juga melakukan hal yang sama di masa lalu. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan selingkuh juga ke depannya. Dan bagaimana bisa kita mau bersama dengan seseorang yang dia tidak cukup memiliki kita? Bagaimana kita bisa bersama dengan seseorang yang dia tidak bersyukur memiliki kita? So, jika pasangan kamu selingkuh, meski seyakin apapun kamu tidak bakalan bisa move on dari dia, lebih baik tidak bisa move on daripada menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak bisa bersyukur memiliki kamu. Ingat itu. Nah, dari tadi kita bercerita tentang move on. Jadi, aku sekalian mengasih tips biar supaya bisa move on untuk teman-teman. Tipsnya sederhana. Cari seseorang yang bisa membuat kamu bahagia. Cari seseorang yang bisa membuat hari-hari kamu sibuk dengan dirinya, agar kamu tidak memikirkan mantan kamu yang kamu tidak bisa move on dari dia itu. Nah, jika tidak ada seseorang yang bisa membuat kamu untuk lupa mantan itu, maka carilah kesibukan. Karena jika kamu sibuk, maka kamu tidak akan lagi memikirkan tentang si mantan. Tapi Bre, okelah, kita sibuk di siang hari. Bagaimana kalau malam? Pasti kita nggak sibuk dong, dan akan kepikiran dia lagi. Maka solusi terakhir adalah ingat dia sampai kamu lupa. Mungkin hanya sampai di sini perbincangan kita. Aku gak mau membahas tentang move on terlalu mendalam. Takutnya kamu malah gak bisa move on lagi. Ya udah, selamat terlelap pendengar. Mimpi indah ya. Semoga hari esok membuat kamu bersemangat lagi. Amin. Bye-bye.